Selamat datang di perkuliahan Kimia Industri. Kode mata kuliah TIP 106. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membicarakan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah ini. Yang pertama disampaikan, dosen pengampunya ada dua, yaitu Ibu Devi Sulsia dan Bapak sendiri. Sebelum kita masuk ke materi kontrak, terlebih dahulu akan disampaikan visi misi dari program studi teknologi industri pertanian. Yang pertama, visi. Jadi visi dari prodi teknologi industri pertanian adalah menjadi program studi yang kompeten pada keilmuan dan teknologi agroindustri yang kompetitif pada tingkat regional pada tahun 2025. Nah, untuk mencapai visi maka diperlukan misi. Ya, di misi dari program studi teknologi industri pertanian, yang pertama menyelenggarakan program pendidikan agroindustri yang kompetitif untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta daya saing yang efektif di tingkat regional dan internasional. Yang kedua, mendukung dan mengembangkan diri peserta didik untuk meraih sukses memasuki dunia kerja atau menjadi entrepreneur yang tangguh pada bidang agroindustri di tingkat regional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan penelitian yang kompetitif dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat dan relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi agroindustri. Itu adalah visi misi dari program studi teknologi industri pertanian. Sekarang kita masuk ke mata kuliah kimia industri. Jadi capaian yang diharapkan setelah Anda mempelajari materi kuliah ini adalah Anda diharapkan mampu memahami, mengerti tentang sifat-sifat komponen kimia produk pertanian yang menjadi bahan baku agroindustri. Nah, bahan kajiannya adalah pertama pengantar kimia industri, yang kedua kesetimbangan reaksi, yang ketiga koloid, 4 emulsi, 5 reaksi Maillard, 6 antioksidan, 7 hidrokoloid, 8 modifikasi pati, 9 kitin, kitosan, dan gelatin, 10 senyawa kimia bahan alam dan metabolisme sekunder, 11 terpenoid, 12 alkanoid, dan 13 senyawa fenolik dan flavonoid. Nah, literaturnya bisa Anda cari dari buku-buku ya. Kemudian bisa di-searching juga di internet. Bukunya juga bisa Anda peroleh juga di perpustakaan. Kemudian bisa juga dari materi-materi kuliah yang disampaikan. Evaluasi dan kriteria penilaian. Tugas 30%, UTS 35%, dan UAS 35%. Kemudian rank nilai mulai dari A sampai E ya. Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda mau nilai A, minimal nilai Anda adalah 85. Untuk rank A minus antara 80 sampai 84,99. Nilai B plus antara 75 sampai 79,99. Nilai B dari 70 sampai 74,99. B minus 66 sampai 69,99. C plus antara 60 sampai 65. C 56 sampai 59,66. D 45 sampai 55,99.
Kalau E atau tidak lulus, nilainya di bawah 45. Jadwal kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Fakultas Pertanian, ya. Strategi perkuliahan yang pertama menggunakan metode sinkronus atau synchronous learning. Yang kedua bisa juga menggunakan asynchronous learning. Yang ketiga atau C, ceramah dan diskusi. Jadi bisa kita menggunakan ketiga-tiganya sesuai dengan kesepakatan dan kesempatan yang ada. Nah, untuk berkomunikasi dengan dosen bisa menggunakan media sosial seperti bisa Anda SMS, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan email dan sebagainya. Selanjutnya, tata tertib perkuliahan. Jadi mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap mahasiswa menghadiri kuliah harus mengisi daftar hadir. Ya. Saat perkuliahan dilakukan secara sinkronus, maka semua peserta harus mengikuti perkuliahan sampai selesai. Itu 2 SKS atau 100 menit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, peraturan-peraturan perkuliahan atau sistem kredit semester itu diatur berdasarkan peraturan rektor Universitas Bengkulu nomor 25 tahun 2020, ya. Antara lain sistem pembelajaran yang dianut di Universitas Bengkulu adalah student center learning, yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi maksudnya di sini adalah pembelajaran yang capaian kompetensinya diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Selanjutnya, pengertian SKS atau Satuan Kredit Semester. Nah, Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah atau responsi atau tutorial atau seminar atau praktikum studio, praktik bengkel, ya, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan proses pembelajaran lainnya yang sejenis. Nah, satu SKS pada pembelajaran kuliah atau tutorial itu setara dengan 50 menit. Ya, 50 menit. Kemudian untuk kegiatan akademik terstruktur 60 menit dan ditambah lagi dengan kegiatan akademik mandiri 60 menit. Jadi satu SKS itu setara dengan 50 menit tatap muka di kelas, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Itu per minggu. Jadi kalau Anda mengambil 20 SKS, tinggal dikali saja berapa waktu yang Anda siapkan dalam satu minggu. Nah, satu SKS pada proses pembelajaran praktikum, ya, setara dengan 170 menit per minggu. Selanjutnya, kewajiban dan hak mahasiswa dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa itu harus hadir dalam proses pembelajaran
minimal atau sekurang-kurangnya 80% dari seluruh proses pembelajaran yang sudah terjadwal. Kemudian mahasiswa harus juga mengikuti evaluasi yang dilakukan oleh dosen. Misalnya mengerjakan tugas, kuis, mengikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester, ya, atau mengikuti praktikum dan ujian praktikum. Sedangkan hak yang lain, mahasiswa memperoleh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum prodi yang diikuti. Jadi mahasiswa berhak untuk memperoleh kompetensi, ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian mahasiswa di sini tertulis mendapatkan lembar kerja mahasiswa. Maksudnya di sini adalah mahasiswa memperoleh akses, ya, untuk melihat atau mengetahui, ya, hasil ujiannya, ya, baik berupa lembaran jawabannya maupun nilai yang diberikan oleh dosen. Kemudian mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh beasiswa, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Dalam perkuliahan, ya, nah, mahasiswa dibebaskan dalam berpakaian asal sopan, ya, tapi tidak boleh memakai baju oblong, t-shirt, atau celana yang robek-robek seperti ini, atau menggunakan sandal jepit. Ya. Jadi perkuliahan dilakukan sekali seminggu, ya. Setiap kali pertemuan lamanya 100 menit. Setiap mata kuliah, setiap kelas itu ada ditunjuk ketua kelas. Nah, ketua kelas ini tugasnya antara lain menyiapkan peralatan pembelajaran. Misalnya daftar hadir, LCD, ya, sebelum perkuliahan. Kemudian mengerjakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kelancaran perkuliahan. Misalnya sebagai penghubung, ya, antara dosen dan mahasiswa. Nah, setiap ketua kelas ini nanti akan diberikan sertifikat oleh jurusan di akhir perkuliahan atau di akhir semester. Demikian kontrak perkuliahan kimia industri untuk kita taati dan kita ikuti bersama-sama.